Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fahadihi majmu'atun mukhtarah. Ini adalah merupakan kumpulan yang terpilih daripada hadis-hadis Nabawi. Samaituha, yang aku beri nama dengan Al-Arba'in Al-Galuwaniyah. Ini adalah salah satu daripada tempat di Johor, Keluang. Muqaddimuha, kitab ini dipersembahkan kepada ikhwah yang ikut serta pada daurah bulanan Masjid Al-Muhammadi dan juga penggemar-penggemar majlis ilmu dari segenap pelosok Janub Syarqi Asia, daripada segenap pelosok Nusantara. Rajian minan maula, dengan mengharapkan daripada Allah Jalla wa'ala an-naf'a, kemanfaatan, wal qabul, penerimaan, hidayah dan wusul, bijahi tahar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man sara ala naji ila yaumiddin. Amin. Selesai kitab ini ditulis di Keluang pada 16 hari bulan 10. Hadis yang pertama riwayat daripada Sayyidina Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qallama, jarang-jarang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit daripada satu majlis, melainkan selepas Nabi kita berdoa biha ulai da'wati li ashabih. Jarang-jarang Nabi kita bangkit daripada majlis, melainkan selepas Nabi kita mendoakan para sahabat dengan beberapa rangkaian doa. Doa ini diantara daripada doa yang terpenting demi untuk kesehatan, keselamatan, ketaatan, pendengarannya, penglihatannya, tenaganya, kekuatannya akan senantiasa selalu boleh, agar senantiasa selalu bersama kita. Qalla ma yaqumu sallallahu alaihi wasallam min majlisin hatta yadwa biha ulai da'awati li ashabihi. Doa yang Nabi kita mohonkan, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, bagikanlah kepada kami, iqsim, bagikan kepada kami daripada khasyahmu, daripada rasa takut yang mampu untuk menghailulah, untuk memisahkan antara kami daripada segala bentuk kemaksiatan. Khasyah yang seperti apa, rasa takut yang seperti apa, ketenangan yang seperti apa, yang mampu untuk menjadi perisai dan pemisah kita daripada dosa-dosa kesalahan, yang sehingga dengan rasa takut kita kepada Allah, sehingga dengan kita terelak daripada segala bentuk kemaksiatan dan kemungkaran. Itu yang pertama, khasyah. Khasyah yang menjadi perisai, khasyah yang jadi jurang pemisah antara kita dengan kemungkaran. Wa min ta'atika ma, dan bagikan juga kepada kami daripada ketaatanmu, ma tuballighuna bihi jannatak, dan anugerahkan kepada kami ketaatan yang mampu untuk membawa kami ke dalam syurga. Wa minal yaqini ma tuhawilu ma tuhawilu bihi alaina masaibad dunya, dan daripada keyakinan yang mampu untuk meringankan beban kami atas segala musibah yang menimpa daripada masaibid dunya. Qala wa matina, baru dengan kelanjutannya. Jadi kalau kita perhatikan daripada tiga unsur di sini, yang pertama dengan khasyah, yang kedua dengan keyakinan, dan yang ketiga itu adalah dengan ketaatan. Khasyah yang mampu untuk memperisai daripada kemaksiatan, ketaatan yang mampu untuk membawa kita ke dalam surga, keyakinan yang mampu untuk meringankan bebanan musibah yang menimpa kepada kita. Musibah suatu perkara tidak dapat dielakkan, siapapun manusianya, di mana saja kita berada, yang dengan kita sehebat apapun kita, semampu apapun kita, sekuat apapun kita, tidak akan mungkin dengan kita boleh terelak daripada gangguan. Ada saja gangguan kepada kesehatannya, gangguan kepada keuangannya, gangguan kepada kehidupannya, gangguan kepada keluarganya. Yang penting
daripada berbagai musibah yang menimpa, di mana dengan keyakinan yang Allah berikan kepada kita. Keyakinan yang seperti apa? Keyakinan Allah Maha mengetahui, keyakinan kita dengan qada dan qadar, keyakinan kita dengan Allah yang Maha pengasih dan juga yang Maha penyayang, keyakinan kita Allah yang Maha bijaksana dan juga yang Maha mengatur, sehingga mampu untuk meringankan bebanan yang menimpa kepada kita, meringankan beban musibah, cobaan ujian yang menimpa kepada kita. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Alhamdulillah. 3 yang pertama, terelak daripada musibah dengan khasyah, mendapatkan anugerah surga dengan taat, tenang dan bening pikiran kita di saat ketika kita dilanda musibah, cobaan dan ujian daripada Allah, itu kena dengan keyakinan yang kita miliki. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina, berikanlah kenikmatan, matti'na kepuasan, kenikmatan dan kenyamanan dengan pendengaran kami, penglihatan kami, wa quwwatina dan kekuatan kami. Jadi terserah nak ditafsirkan lagu mana. Pendengaran itu jelas, pendengaran itu jelas, penglihatan itu jelas, wa quwwatina dan juga dengan segala kekuatan dan juga tenaga kami. Kita inginkan kenyamanan, keselesaan dengan tangan, dengan kaki, dengan hidung, dengan mulut, dengan belakang, dengan bagian-bagian yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing. Wa quwwatina, jadi dengan segala kekuatan kami insyaallah akan teratasi problem-problem dan juga dengan masalah-masalah yang kita hadapi dengan penuh penghayatan pada waktu kita memohon dan meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Berikan keselesaan, kenikmatan, kepuasan kepada kami dengan pendengaran telinga yang mendengar, dengan penglihatan mata yang melihat dan juga dengan segenap kekuatan yang Kau berikan kepada kami insyaallah, daripada ujung ke ujung, daripada samping menyamping, daripada muka dan belakang. Hidup kita akan terkawal, kesehatan kita akan terjaga. Kullu dzalika, kesemuanya itu adalah daripada Allah Jalla wa ala. Waj'alhul warisa minna wa quwwatana ma ahyaitana, dan berikan kenikmatan dengan kekuatan kami sepanjang kami hidup. Waj'alhul warisa minna, dan jadikan itu sebagai yang mewarisi, sebagai waris pengganti daripada kami. Waj'al sa'rana 'ala man zalamana, jadikan sa'rana maksudnya perlindungan dan pertolonganmu ke atas kami itu kepada orang-orang yang menzalimi kami. Asal makna daripada sa'ar itu adalah balas dendam. Jadi balas dendammu ya Allah, pertolonganmu yang mustaqim pertolonganmu ke atas orang-orang yang menzalimi kami. Wansurna 'ala man 'adana, dan tolonglah kami ke atas orang-orang yang memusuhi kami. Siapa yang tidak ada musuh. Wala taj'al musibatana fi dinina, dan jangan Kau jadikan musibah yang menimpa kepada kami itu dalam urusan agama. Musibah mungkin dengan jasmaninya, musibah mungkin dengan keuangannya, musibah itu mungkin dengan keluarganya, musibah itu mungkin dengan bisnisnya, musibah itu mungkin dengan politiknya, musibah itu mungkin dengan tauliyahnya, musibah itu mungkin juga dengan perbinnya. Tapi jangan sampai musibah itu menimpa kepada agama. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina, dan jangan Kau jadikan dunia sebesar-besar yang kami pikirkan, sebesar-besar humum, dan juga tidak merupakan kesudahan daripada ilmu yang Kau anugerahkan kepada kami. Wala tusallit alaina man la yarhamuna, dan jangan Kau leluasakan kepada kami orang-orang yang tidak ada rasa belas kasih sayang kepada kami. La tusallit alaina bidurubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna birahmatika arhamar rahimin. Kita taksir, kita bersalah, kita memang terlanjur dan terbabit dengan bermacam-macam kejanggalan, tapi jangan sampai disebabkan karena kemaksiatan kami, kemungkaran kami, ketaksiran kami, kealpaan kami, Kau leluasakan orang-orang zalim untuk menguasai kami. Ini diantara daripada beberapa rangkaian doa yang Nabi kita mohonkan untuk para sahabat. InsyaAllah hidupnya akan senantiasa sejahtera, aman dan selamat daripada dosa dan juga daripada segala gangguan dengan berkat doa yang Nabi
kita doa untuk para sahabat dan patut untuk kita jadikan sebagai doa harian kita, memohon dan meminta kepada Allah wa quwwatina, dan juga segala kekuatan kami insyaallah tidak akan sakit, tidak akan impoten, tidak akan darah tinggi, tidak akan ada kancing manis, tidak ada gangguan buah pinggang. Kenapa? Sebab itu termasuk daripada kekuatan anugerah yang Allah bagikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua, riwayat daripada Sayyiduna Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Janganlah sekali-kali dengan kalian mendahului, memulakan ucapan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Artinya kita tidak boleh mengucapkan sejahtera, selamat ini kepada ahlul kitab. Bagaimana kira-kira kalau kepada orang-orang Hindu, kepada orang-orang Majusi, penyembah patung, penyembah berhala, penyembah api? Jadi katakan saja dengan yang bertuhan kepada Buddha, dengan yang bertuhan kepada Hindu, dengan yang bertuhan kepada patung, dengan bertuhan kepada api, atau penyembah-penyembah makhluk-makhluk Allah Jalla wa'ala, kepada kumpulan, kepada pengikut Nabiullah Musa Yahudi dan kepada pengikut Nabiullah Isa Nasrani, kepada mereka pun kita tidak dibenarkan untuk mengucapkan selamat atau sejahtera. Terserah apakah kira-kira dengan ucapan selamat hari Natal atau juga dengan selamat hari tahun raya baru Cina, raya apa, dengan istilah dan juga sebutan yang mereka istilahkan, ritual-ritual yang mereka lakukan pada hari tersebut. Apakah kita ucapkan selamat kepada mereka dengan kemaksiatannya, dengan persuannya, dengan kemungkarannya, dengan kemungkarannya? Tidak, tentunya. Nabi kita berikan panduan kepada kita, janganlah sekali-kali kau mengucapkan selamat kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, sebab assalam, kesejahteraan itu adalah merupakan salah satu daripada nama Allah Jalla wa'ala. Fa idza laqitum ahadahum fi tariqin, apabila kamu berjumpa dengan salah seorang daripada mereka, fattaruhu ila adyakihi, maka pepetlah mereka, paksakanlah mereka untuk mengambil jalan yang tersempit. Maksudnya apa? Memang aneh hadis ini. Kalau pada waktu bertulisan jangan kita bagi dia laluan lebih lebar. Yang berlaku sekarang ini justru sebaliknya, kita berikan peluang lebih banyak, kesempatan lebih banyak, di samping juga dengan penghormatan dan penghargaan lebih daripada sesama muslim. Kita tidak memberikan layanan yang semacam itu kepada sesama muslim, yang kadang-kadang salamnya pun tidak disahut, kadang-kadang dengan senyumannya pun juga tidak ada. Tapi kalau kepada mat saleh atau kepada orang kafir, layanannya istimewa dengan senyuman manis, tanya lagi apa kabar, dari mana, apa kabar, dari mana, dan berapa lama. Pertanyaan yang sangat-sangat menyeronokkan, baik itu daripada pihak immigration atau juga daripada pihak kepengurusan atau daripada pihak yang berkuasa, yang secara pasti hadis ini memberikan panduan agar bagaimana dengan kita mampu beramal dengan firman Allah yang berbunyi asyidda'u 'alal kufari rahama'u bainahum. Asyidda, tegas kita kepada orang-orang kafir, kasih sayang antara sesama kita. Kita sekarang kaum muslimin justru pada posisi dan juga keadaan yang sebaliknya. Asyidda'u 'alal muslimin, kita tegas dengan sesama muslim, dan juga rohama, pengasih dan penyayang kepada non muslim, kepada orang-orang kafir. Hadis yang kita lihatkan, kita bersabda, jangan kau ucapkan assalamualaikum kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu yang pertama. Dan kalau pada waktu kamu selisihan, pada waktu kita berselisihan, pada waktu kita akan memiliki rumah, pada waktu kita akan memiliki tanah, pada waktu kita akan menjual berikan sesuatu, bertransaksi dengan mereka, maka justru dengan kita berikan peluang yang kecil untuk mereka, peluang yang terbesar untuk sesama muslim, peluang yang terbaik untuk sesama muslim, layanan istimewa untuk sesama muslim, penghormatan dan penghargaan selebihnya itu juga untuk sesama muslim. Sementara perumpamaan yang Nabi kita sebut di dalam hadis, jangankan untuk memberikan peluang bisnis dengan tendarnya atau dengan proyeknya, atau juga dengan pembangunannya, dengan kepemilikannya, dengan transportasinya. Untuk yang seumpama jalanan pun
Ittarruhu, kita pepetkan mereka ke tepi jalan. Itu mana ittarruhu. Jadi pepetkan mereka, jangan bagi leluasa kepada mereka untuk menguasai. Kalau sampai menjajah itu apa lagi? Hanya setakat untuk melintas saja, itu pun kita tidak memberikan yang terbaik. Bukan kita menzalimi, tidak, tapi disebabkan karena mereka kafir, disebabkan dengan mereka berada di negara kita, maka sewajarnya lah kalau dengan kita melayani seperti itu. Kita tidak menzalimi mereka, tapi tidak melebihkan mereka daripada orang Islam. Kelebihan al-aulawiyah itu kita berikan kepada orang-orang yang seagama, yang sesama kita, sama sekali tidak bertujuan untuk mempersempit dan juga untuk memperketat kehidupan mereka. Akan tapi jangan sekali-kali dengan keadaan dan juga dengan layanan kita terbalik, kepada orang-orang Islam kita perketat, tapi kepada mereka kita berikan kelonggaran dan kemudahan. Itu maksud hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketiga riwayat daripada Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min abdin, tidak ada daripada seorang hamba tusibuhu musibatun yang ditimpa musibah, banjirnya, tsunami-nya, kecelakaannya, kebakaran, kerugian, bankrupt, tiap musibah yang menimpa kepada kita, terus kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, untuk meredakan hati supaya tidak memberontak. Matinya seorang sang kekasih, meninggalnya salah seorang anak, meninggal ibu bapak, ditimpa suatu cobaan, ditimpa suatu ujian, bankrupt, ketipu, dianiaya, disakiti, disekat, tidak diberi permit misalnya, sudah tersebar, ternyata disekat oleh pihak-pihak berkuasa, itu musibah. Maka pada seketika itu tidak ada kata-kata yang mampu untuk meredakan hati dan perasaan. Tidak ada kata-kata yang lebih indah yang kita ucapkan daripada mengucapkan inna lillahi, kita adalah miliknya Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Dulu pada masa kita dilahirkan, kita tidak ada sembarang jabatan, kita tidak ada pangkat, kita tidak ada gelar, kita tidak ada duit, kita tidak ada harta, kita tidak ada wibawa. Jangankan untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang seperti itu, mata kita pun remang-remang tidak begitu jelas dengan penglihatannya, pendengaran kita pun remang-remang tidak begitu jelas dengan pendengarannya, anggota tubuh tidak dapat kita gerakan untuk keperluan kita. Kita digendong, kita didukung, kita diusung, kita didondoi oleh mak kandung kita pada waktu kita nak tidur. Itu keadaan kita pada waktu kita dilahirkan. Berarti kekuatan itulah daripada Allah, kesehatannya daripada Allah, perkembangan tubuh yang pesat itu juga daripada Allah, duitnya daripada Allah, kekayaannya daripada Allah. Maka pada waktu Allah ambil balik pemberian tadi itu, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita adalah miliknya Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kemudian kita sambung setelah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atas musibah keuangan keluarga yang menimpa kepada kita, berikanlah ganjaran kepadaku atas musibah yang menimpa dan gantikanlah kepadaku pemberian yang lebih baik. Jurni musibati wa akhlif li khairan minha wa khulub li khairan minha, dan berikan pengganti yang lebih baik daripadanya. Nabi kita bersabda ila jarahullahu fi musibatih, melainkan Allah akan berikan ganjaran pahala atas musibah yang menimpa, habis larut harta dan perabot rumahnya, atau juga habis hangus lusuh, hangus habis dengan duit atau juga dengan kekayaannya. Khulubli jurni fi musibati wa khulubli khairan minha. Qala illa ajarahullahu fi musibati, melainkan Allah akan memberikan ganjaran pahala atas musibah yang menimpa, dan Allah akan berikan pengganti kepadanya dengan pemberian yang lebih baik. Putus cinta, putus beasiswa, rugi sekupang duit, pancit tayaknya, mogok keretanya, hilang motornya, kena tipu,
musibah-musibah yang biasa berlaku dengan sesiapa saja. Ucapkan yang pertama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni ala musibati wa khulubni khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati, berikan ganjaran atas musibah yang menimpa dan berikan pengganti yang lebih baik daripadanya. Masya Allah, tabarakallah. Hanya dalam 2 minggu ke depan, keuntungan demi keuntungan, projek demi projek, tendar demi tendar, dan ternyata hanya dalam hitungan 2 tahun saja kita mampu untuk mengembangkan kembali perekonomian kita. Luar biasa, di luar daripada dugaan. Membiak, habis mati ayam semuanya. Kita membelah ayam tidak kurang daripada 2.000 ekor disebabkan kena dengan belu atau selisma burung. Ternyata habis semuanya terkuburkan. Masya Allah, tabarakallah. Kalau protes, kalau kita komplain, kalau dengan kita mengamuk, kalau dengan kita menyumpah-nyumpah dengan ucapan dan kata-kata yang tidak senonoh, tetap saja yang mati tidak akan hidup, yang hilang tidak akan kembali, musibah yang menimpa tidak akan terulang atau juga tidak akan tergantikan. Tetap saja musibah yang menimpa kita, yang namanya musibah memusnahkan, menghabiskan, mengecewakan, menyedihkan. Tapi dengan kita tabah, ini adalah kehendak daripada Allah. Allah yang berkehendak kita memadu cermat. Bagus. Bukan memadunya secara sansing, tapi itu bagaimana pancet tayang kita. Tayang kalau yang second mungkin dapat dalam 200-an, tapi kalau yang original 650 atau juga 700. Duit pun tak banyak mana. Kalau kita protes, kalau kita menyumpah-nyumpah, ya Allah, sialan, haram jeda, betul kejadian begini, tak dapat apa-apa, untung tidak. Dan juga dengan yang rusak, dengan yang pecah, dengan yang hilang tidak akan kembali. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khulubni khairan minha. Ya Allah, berikan ganjaran pahala atas musibah yang menimpa dan berikan pengganti yang lebih baik daripadanya. Kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, setelah aku mengucapkan doa tadi itu, setelah meninggalnya Aba Salamah, qultu kama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan pengganti kepadaku. Suamiku yang meninggal Aba Salamah, Allah berikan penggantinya kepada beliau, khairan minhu, yang lebih baik, lebih mulia, lebih hebat, lebih anggung daripada Abu Salamah, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kan tak susah mana? 3 rangkaian saja. 1, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurli fi musibati wa khulubni khairan minha. Wa khulubli khairan minha. Jadi putus cinta, putus tunang, ya Allah, 3 tahun bertunangan, tahun keempat bakalan menikah, bakalan kawin, tak macam mana daripada pihak pak mertua atau juga daripada dia sendiri menyatakan putus cinta, selidik punya selidik, ternyata dia kawin dengan datu. Awak tak ada datu lagi, kita baru mula bisnis secara kecil-kecilan. Yang namanya datu sudah punya bisnis besar, punya duit besar, rumahnya besar, keretanya besar. Ucapkan doa tadi itu, insya Allah kamu akan mendapatkan pengganti yang lebih baik daripada wanita yang menyatakan putus cinta dengan kita. Hadis yang keempat, baca. Sallallahu alaihi wasallam. Qala, apabila jenazah diletakkan di atas keranda, apabila dengan jenazah diusung oleh orang-orang untuk membawa ke liang kuburnya, fahtamalahar rijalu ala anaqihim, apabila dengan jenazah diusung, diletakkan di atas bahu, kita usung untuk kita menguburkannya, maka kalau dengan jenazah tadi itu jenazah yang salihah, penggunaan bahasa jenazah itu kepada semuanya, Perdana Menteri jenazah,
presiden jenazah, tuanku jenazah, sultan jenazah, raja jenazah, tak ada bedanya. Memang pada waktu berkuasa dikatakan raja, pada waktu berkuasa disebut dengan tuanku, disebut dengan tuan sultan. Saat ketika berkuasa disebut dengan bapak presiden, bapak perdana menteri, bapak gubernur, dengan gelaran yang panjang, sahibus sa'adati, sahibus samaha, sahibul fadilah. Tapi kalau udah mati, diletakkan di atas keranda orang mati, orang tanyakan bila jenazah nak disembahyangkan, tak lagi bila Tan Sri Datuk Maulana Tun nak disembahyangkan, itu tak ada bahasa seperti itu. Tonnya hilang, Tan Srinya hilang, datunya hilang, tuankunya sultan hilang, rajanya hilang, perdana menterinya pun juga hilang. Apabila jenazah diletakkan atau diusung oleh orang-orang untuk dikuburkan, kalau seandainya jenazahnya tadi itu salehah sepanjang hidupnya, jujur, tadi kata akhi Fawaz daripada Jordan. Jadi sebagian daripada teman-teman saya tangannya bersih, maksudnya tangan bersih, tangannya tahir, mulutnya tahir. Nih dia tunjuk ke hadapannya pun juga bersih, matanya bersih, tangannya bersih, kemaluannya bersih, pendengarannya bersih, pergaulannya bersih. Itu insya Allah manusia yang bersih seperti itu pada hari wafatnya nanti, seketika diusung, seketika ditandu, dibawa, kata dia, kadimuni, tolong cepat-cepat hantarkan aku, cepat-cepat bawa aku, kuburkan aku. Teringin sungguh untuk mendapatkan balasan yang telah dijanjikan oleh Allah Jalla wa'ala. Wa in kanat ghaira salihatin. Tapi kalau seandainya jenazah tadi itu tangannya kotor, ucapannya kotor, pandangannya kotor, kemaluannya kotor, pendengarannya kotor, pergaulannya kotor, mulut sekegendak sebut itu dan ini, telinga dengarkan itu dan ini, mulut percakapkan itu dan ini, kemaluan tidak tahu halal dan haram, seks bebas dengan sesiapa saja, dengan begitu mudahnya seperti di zaman kita sekarang. Nak ambil hartanya siapa, nak ambil duitnya siapa, nak kenakan dan perangkap siapa, kalau pada waktu kita punya leluasa dan wewenang. Jadi kadang-kadang sesuatu nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan kepemimpinannya, dengan jawatannya, dengan kedudukannya yang diharapkan oleh rakyat jelata, yang diinginkan oleh orang ramai, perlindunganmu, keadilanmu, kebijakanmu, kebaikanmu, kesejahteraannya, ketentramannya, kedamaiannya, bukan untuk dikuras, bukan untuk diperas, bukan untuk diambil, dan juga bukan untuk diseksa, dan juga bukan untuk dianiaya. Jadi kalau dengan orang yang meninggal tadi itu hidupnya bersih, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Allah berikan khasyah ke dalam hati yang mampu memperisai dan menjauhkan kita daripada segala kemaksiatan, dengan ketaatan yang mampu untuk membawa kita kepada rahmat dan surga, keyakinan yang mampu untuk meringankan segala musibah yang menimpa. Mati'na, berikan kemutahan, kenikmatan, kenyamanan dengan pendengaran dan juga dengan penglihatan kami, dengan tenaga dan kekuatan kami, kekuatan untuk ibadah, ilmu untuk ibadah, leluasa untuk ibadah, katakan saja dunia untuk akhirat. Jangan sekali-kali dengan kita mengakhiratkan dunia. Jangan sekali-kali dengan kita menduniakan akhirat. Maaf, jangan sekali-kali dengan kita menduniakan akhirat. Tapi agar bagaimana dengan kita, dengan kecerdikannya, dengan kepandaiannya, dengan kebolehannya, mampu untuk kita mengakhiratkan dunia dengan segala isi-isinya, kita peralat dan kita manfaatkan untuk menjadi akhirat kita, untuk menjadi kebajikan kita. Manusia yang seperti itu dalam kehidupannya, dia akan berkata qaddimuni, cepatkan, tolong dipercepat, tolong bawa aku selaju-lajunya, secepat-cepatnya, karena dia telah ditunggu oleh rahmat dan maghfirah daripada Allah. Sebaliknya wal iyadu billah, wa in kanat ghaira salihatin qala li ahliha. Kalau saatnya jenazah tadi itu jenazah seorang yang diktator, pemimpin yang zalim, manusia samsing, manusia jahat, jenazah itu akan menjerit-jerit
di atas keranda atau di dalam keranda yang seketika diusung oleh orang ramai, ya wailaha, celaka dia, kemana kalian nak bawa aku pergi? Aku hendak dihantar di mana? Nak dihantar kemana? Kemana kalian bawa aku? Kemana kalian nak menghantarkan aku? Nabi kita bersabda, semua dan segenap makhluk Allah mendengar dengan jeritan daripada si mati tadi itu, kecuali manusia. Pernah tengok tak kadang-kadang ayam nampak kelihatan seperti tenung, matanya macam tu, seperti ada sesuatu yang didengarnya. Mungkin barangkali dia mendengar jeritan daripada orang yang nak dikuburkan. Kemana kalian bawa aku pergi? Kemana aku akan dikuburkan? Kemana aku akan ditinggalkan? Mana hartaku? Mana jawatanku? Mana orang-orang yang aku ngampu kepada mereka? Mana orang-orang yang aku menjilat kepada mereka? Mana penolongku? Mana bodyguardku? Mana pengawalku? Punya pengawal daripada perempuan ramai, punya pengawal daripada tentera ramai. Kesemuanya itu tidak akan mampu dan tidak akan berkenan untuk berkubur bersamanya. Qala, kemana aku akan dibawa? Ya wailaha aina yazhabuna biha. Nabi kita bersabda, mendengar ucapan dan rintihan daripada si mati tadi itu semua makhluk Allah kecuali manusia. Kalau seandainya manusia mendengarnya, niscayalah dia akan pingsan. Hadis yang kelima, Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan, seorang laki-laki, qala ya Rasulullah, ini uridu an safira fa'ausini, saya nak pergi ke Kedah, aku nak pergi musafir, aku nak pergi ke KL, aku nak bepergian, tolong wasiatin aku. Ini pesan kepada kita-kita yang senantiasa mundar-mandir, yang senantiasa bepergian daripada tempat ke tempat. Seeloknya dengan kita pada waktu kita di perjalanan itu bagaimana sepanjang 3, 4, 5, 6 jam perjalanan daripada sini ke KL memakan waktu tidak kurang daripada dalam 4 ke 5 jam. Daripada sini ke Johor, daripada Johor kemari memakan waktu tidak kurang daripada dalam 7 ke 8 jam. Qala, pesan Nabi kita kepada orang yang bermusafir, alaika bitaqwallah. Mungkin itu dengan tasbihnya kita berzikir, sibukkan diri kita. Ya, sewaktu-waktu tak apa-apalah kita pegang GPS. Kita sekarang kebanyakan imam-imam kita perempuan. Nah bagaimana umat akhir zaman yang menjadi imamnya perempuan? Jadi 800 meter, kona kanan, ikut tanjakan, ikut keluar sebelah kiri, naik sebelah kiri. Itu imamnya siapa? Perempuan. Ada GPS laki-laki tak? Ada. US pun perempuan juga. Itu yang menjadi imam kita pada waktu kita mundar-mandir ke sana dan kemari. Waja'ana lil muttaqina imama. Sekarang waja'ana li GPS imaman untuk kita sampai ke tempat tujuan. Jadi kita dipandu. Kata dia belok kanan. Tapi dia tidak cakap sepanjang waktu. Kalau ada kona, ada belokan, baru kata dia 800 meter lagi kona kiri. Ikut tanjakan, naik straight terus saja, atau ikut putaran atau apalah dengan bahasanya. Ini kita sekarang kembali, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sewaktu-waktu karena saya tidak bagi arahan apa-apa, kita sibukkan diri kita dengan tasbih. Oh iya, perlu SMS kirim pada grup WhatsApp atau kongsikan sesuatu kepada orang-orang yang kita perlukan, tapi tidaklah sampai sepanjang perjalanan kita sibuk dengan WhatsApp atau juga sibuk dengan handphone, sibuk dengan dunia komunikasi. Bahayanya ya mungkin terjadi, dan juga dengan ketidaktenangannya itu juga kita rasakan. Kadang-kadang yang paling khawatir itu kita yang di samping, kita sebagai penumpang, atau kita sambil memandu sambil pegang handphone. Jadi sambil dia tengok, sambil tengok jalan. Takut kalau terperanjat dengan bus atau juga dengan kendaraan-kendaraan yang seumpamanya. Kembali, jadi pesan Nabi kita kepada orang yang musafir agar bertakwa di sepanjang perjalanan. Takbir ala kulli syarafin, ucapkan takbir pada tiap kali kita menanjak, pada tiap kali kita naik. Turun, subhanallah, naik, Allahu Akbar. Jadi misalnya baru-baru ini kita pergi ke sempadan antara Malaysia Perlis dengan Thailand.
Jadi ke Bukit Besar, Padang Besar, ada Padang Besar, ada satu lagi yang satunya tuh, 2 tempat keluar situ untuk kita sampai ke sana. Jadi sebelum sampai ke Sumpadan, rupanya jalan tuh kona-konanya banyak, kona kanan, kona kiri, belok kanan, belok kiri, itu namanya syaraf. Pada tiap kali kita naik, Allahu Akbar, pada waktu kita turun, subhanallah. Falamma anwala ar-rajul, saat ketika laki-laki tadi itu kembali, qala Allahumma twilahul arda, ya Allah lipatkan permukaan bumi ke atasnya, wahawin alaihi safara, dan mudahkan dalam perjalanannya. Kadang-kadang jaraknya sama 400 km, hitungan waktu pun juga sama, 4 jam kita tempuh, sebab per jamnya 110. Ini yang kira-kira tidak ada roblok, tidak ada perbaikan jalan, tidak ada kamera. Boleh motor sampai 110, 120, bahkan kadang-kadang motor lebih laju lagi. 3 jam saja Kelantan KL, Masya Allah tabarakallah, dalam kelajuan 150 km dalam 1 jam boleh. Tapi yang 3 jam itu rasa-rasa seperti dalam 1 jam setengah saja. Itu makna tuwilanal arda, asal daripada tawa, yatwi, lipatkan permukaan bumi, sehingga jarak jauh tadi itu kita tempuh dalam jangka waktu yang relatif singkat. Kadang-kadang dari sini tidak jauh daripada ke Gua Musang saja, tapi lama, Allah ya Allah, lamanya. Takkan Gua Musang sepanjang ini, mana sempadannya, mana Gua Musangnya? Atau dari sini kita ke Jeli, dari sini ke Jeli kita pergi ke Ratau Panjang dulu, daripada Ratau Panjang ke Parit Panjang, Ratau Panjang, terus kita kona kanan. Setelah keluar daripada kawasan situ saya tidak tahu sebut namanya, ke kanan itu kita menuju Jeli, ke sebelah kiri untuk kita menuju Tanah Merah. Jalan lama betul, tak sampai-sampai. Padahal kita laju, bukan perlahan-lahan laju. Kenapa kita merasa seperti itu? Ini diantara daripada hikmat dan rahasia Allahumma twilahul bu'ud. Ya Allah, lipatkan, dekatkan jarak jalan yang jauh, sehingga dengan kita kalau tidak menjadi dekat pun ukurannya, kita tidak terasa letih, kita tidak terasa jenuh, kita tidak terasa capek dalam perjalanan yang kita tempuh. Yang pertama, twilahul bu'ud, dan kedua, berikan kemudahan dalam masa perjalanannya. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli wal mal, na'udzubika min wa'sa'is safar. Jauhkan daripada kami daripada segala problem dalam perjalanan, min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar, dan pemandangan yang menyedihkan, pemandangan yang tidak menyenangkan, yang tidak menyeronokkan. Allahumma hawil alaina safarana ada watwi anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli wal mal, na'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab. Kesudahan buruk, kesudahan yang tidak elok seperti eksiden, kecelakaan, pancitaya, mogok tengah jalan, itu semuanya termasuk daripada wa'sa'is safar. Insyaallah baca setelah kita masuk yang satu, Allahumma inna na'udzubika, doa pada masa perjalanan itu diijabahkan dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Na'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahli wal walad. 20 menit terakhir. Qala an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu qala baca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hina yasma'u al-din asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu radiya billahi rabban wa Muhammadan rasulan bisayyi'ina huwa. Qala, barang siapa saat ketika mendengar azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa yang kita baca? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil islami dina raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Atau dengan urutan yang biasa kita baca, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, niscayalah akan terampunkan dosa-dosa kesalahannya. Ini diantara daripada asbabul maghfirah
Di antara daripada asbab untuk kita mendapatkan keampunan dosa, membaca doa tersebut ketika adzan dikumandangkan. Hadis an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala khalatil biqaw halal masjid, terdapat kawasan kosong di sekitar masjid. Ada 3 lot tanah, tak ada yang nak beli. Jadi di sekitar Masjid Nabawi terdapat tanah kosong. Di sana mungkin saja kalau dibeli untuk kita buat rumah di situ. Khalatil biqa'u haulal masjid, terdapat beberapa lokasi tanah kosong di sekeliling masjid. Fa'arada Banu Salimah yantaqilu ila qurbil masjid, maka dengan Banu Salimah ingin berpindah dekat masjid. Nyaman kalau kita rumah dekat masjid, senang daripada kita jauh. Jauh tuh kadang-kadang masbuk, kadang-kadang godaan setan. Kata setan, Tuhan tak payahlah jauh Tuhan, jauh lah, yang di rumah aja lah, enak di rumah, tak susah-susah. Pergi ke masjid, pertama sejuk, yang kedua gelap, yang ketiga jauh, dan juga yang keempat takut kalau sakit. Sebenarnya di rumah tak ada masalah. Assalamualaikum langsung tidur. Kalau di masjid tak boleh, terpaksa kita ikut wirid dulu. Kadang-kadang imam baca doa panjang sekali. Doa imam macam orang tahu panjang-panjangnya, panjang sekali. Kadang-kadang imam baca tasbih perlahan, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kalau di rumah, Subhanallah, 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 ngebut, laju sangat. Kalau di masjid, ya ikut stay imam lah. Imamnya yang lambat, Subhanallah, Subhanallah. Nanti Abdul Zikri Paklamanhu, La ilaha illallah. Mam lengoh lah aku kalau macam ni, La ilaha illallah. Itu kan, ini hakikat yang sebenarnya. Bisikan setan itu luar biasa. Jadi yang walaupun kita berzikir, yang walaupun kita berwirid, yang walaupun dengan bacaan-bacaan yang seperti itu, tapi itu pun kadang-kadang setan masih tetap mengambil peluangnya untuk membujuk kita. Kata setan, laju-laju. Kata setan, cepat-cepat. Kata setan, kamu sudah dikejar waktu. Kata setan, jaga kesehatan. Jadi wajar-wajar saja dengan Banu Salamah tadi itu, Bani Salimah ingin berpindah tempat kediaman daripada tempat kediaman mereka ke tempat atau ke lokasi kosong yang ada di sekitar masjid. Fabalaga dzalika, maka keinginan mereka tadi itu sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum innahu balagani, sesungguhnya sampai kepadaku bahwasanya dengan kalian ingin berpindah daripada tempat kalian, ingin berpindah dekat dengan masjid. Qalu na'am, memang itu yang kami rencanakan, nak balik rumah dekat dengan masjid. Pertanyaannya, seeloknya dengan manusia seumpama kita, elok rumah kita dekat dengan masjid atau jauh? Bergantung kepada kitanya. Kalau seandainya akan mempermalukan diri dan keluarga, rumah dekat masjid tapi hati-hati pasar bukan kaki masjid. Rumah saja dekat masjid, tapi dekat masjid bambung, dak duk, dak duk, dak duk, dak duk. Orang di masjid salat jamaah, sementara dia depan halaman seni robek, hai hai hai, ho 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 ho, hak 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 hak, macam tu. Itu lebih elok jauh daripada masjid. Kalau saya dekat masjid akan mencemarkan suasana dan keadaan dalam masjid. Badmintonnya ada di depan, kemudian dengan pempongnya ada di depan, kemudian juga dengan bola sepaknya atau dengan padangnya pun juga di depan, futsalnya juga ada di depan. Jadi kalau seandainya akan membabitkan diri dengan hal-hal yang mencemarkan kesucian keagungan rumah Allah, lebih elok dia rumahnya jauh daripada masjid. Tapi kalau tujuan kita dekat dengan masjid supaya kita mudah berjemaah, mudah ikut pengajian di majlis zikir dengan i'tikafnya, mudah dengan kita itu menghidupkan suasana yang insyaallah kita boleh mendapatkan takbiratul ihram bersama imam pada tiap kali kita melaksanakan salat berjamaah. Tujuan yang kedua agar rumah kita itu menjadi tempat persinggahan orang-orang yang ada hajat, mungkin ada perlu, masya Allah tabarakallah, ternyata ada urusan dengan masjid ditutup, maka dengan mereka boleh berehat di depan halaman atau juga di depan rumah kita, atau di wakaf gazebo yang ada di depan rumah kita. Bagus kalau seandainya dengan kita mampu untuk mengkondisikan diri kita seperti itu, elok dengan kita beli rumah dekat masjid.
Tapi kalau seandainya keberadaan kita dekat masjid akan mencemarkan kesucian dan keagungan rumah Allah Jalla wa'ala, lebih elok dengan kita jauh daripada masjid. Betul, itu yang kami rencanakan ya Rasulullah. Qad aradna dzalik. Nabi kita bersabda, ya bani salimata diyarakum tuktabu atharukum, diyarakum tuktabu atharukum. Wahai bani Salimah, kekal saja kalian di tempat kediamannya, akan ditulis langkah-langkah kalian pulang pergi menuju rumah Allah. Tuktabu atharukum, asatuatnya mamsyakum, pergi balik. Sejauh jarak yang kita tempuh dengan kereta, dengan motor, dengan bisikan, dengan jalan kaki, tak tuk. Jadi sebanyak langkah kita melangkah ke masjid, tiap langkah kita akan mendapatkan 3 kemuliaan. 1, dosa kesalahan terhapus. 2, martabat kita dapatkan. 3, kita mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah. Kebaikan yang pertama, keampunan dosa yang kedua, derajat yang tinggi yang ketiga pada tiap langkah kita menuju masjid. Tapi kalau seandainya jauh dari masjid akan membuat kita jauh daripada tempat ibadah, jauh daripada jamaah, jauh daripada pengajian, lebih elok dengan kita cari teman, cari rumah yang tidak terlalu jauh daripada masjid, daripada rumah Allah Jalla wa'ala. Kita berhenti pada hadis yang ke-11. Naam, hadis yang ke-8. Alaihi salatu wassalam. Hadis riwayat Imam Bukhari, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyaddu minhu ta'ahudan al-rak'atain fajri. Riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat qabliyah zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Kalau seandainya untuk yang pertama kita tidak boleh, paling tidak dengan yang kedua. Kalau tidak boleh juga dengan kedua, dengan kita dengan yang pertama. Kalau kita tidak boleh juga kedua-duanya, paksakan agar kita boleh untuk melaksanakan kedua-duanya. 4 rakaat sebelum zuhur boleh tahan bang, boleh tahan. Syaitannya kabir, besar syaitannya. Macam itu juga untuk 2 rakaat sebelum sembahyang sunat subuh. Yang pahalanya, yang nilainya itu lebih besar daripada dunia dan isi-isinya. Pada malam Senin yang lalu, tepatnya di kawasan, di tempat Bukit Antarabangsa. Bukit Antarabangsa, betul sebutannya, di masjid situ. Jadi kebetulan sebelum program berlangsung, sebelum pengajian dimulakan, ada jenazah perempuan disembahyangkan. Setelah selesai sembahyang jenazah, maka pada saat ketika itu permulaan daripada kuliah malam hari itu berkenaan dengan zikir, berkenaan dengan amalan. Nih, dalam suasana dan juga dengan detik-detik yang semacam itu baru kelihatan betul nilai tasbih, tahmid, takbir, jamaah, senyuman, infak, derma. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata dengan subhanallah, ternyata dengan alhamdulillah, ternyata dengan sembahyang 2 rakaat sunat subuh, itu bagi orang yang sudah tidak mendengar telinganya, yang sudah tidak berdenyut jantungnya, yang sudah tidak bernapas nyawanya, itu dia meyakini betul bahwasanya subhanallah lebih afdal daripada dunia dan isi-isinya. Kalau seperti kita sekarang, kita masih belum melihat, mata kita masih belum mampu untuk menyaksikan, telinga kita masih belum mampu untuk mendengar balasannya seperti apa. Tapi kalau pada waktu kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala, baru nampak kelihatan yang Nabi kita sabdakan itu memang seperti itu. 4 rakaat sebelum zuhur Nabi kita tidak pernah meninggalkannya. 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Rak'ata al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dunia bukan KL, dunia bukan Malaysia, dunia bukan Nusantara, dunia bukan Amerika, dunia bukan Eropa. Dunia itu adalah semuanya. 2 rakaat sunat subuh saja nilainya di sisi Allah itu lebih mahal daripada dunia dan isi-isinya. Yang penting daripada itu, kalau Allah bagikan sedikit kecantikan, dunia, harta, politik, jawatan,
pada beberapa waktu yang lalu tuanku Sultan Perak yang mangkat. Beberapa minggu yang lalu itu dengan tuanku Sultan Abdul Halim yang mangkat. Nanti siapa lagi dengan sultan-sultan yang menyusul? Apakah dengan kesultanannya, dengan kerajaannya, atau juga dengan kecendikyawanannya, dengan popularitinya, dengan bintang itu dan juga dengan bintang ininya, dengan keilmuan dan juga ibadahnya? Boleh kebal daripada kematian? Tidak. Semuanya akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Maka dengan sedikit pemberian yang Allah bagikan, dunianya, kekayaannya, duitnya, hartanya, kecantikannya, jangan sombong dengan harta kamu, jangan sombong dengan jabatanmu, jangan samsing dengan kedudukanmu. Semuanya itu adalah pinjaman daripada Allah, yang kalau seandainya dengan dia tidak meninggalkan kita, kita akan meninggalkannya, itu pasti. Ya ima kita akan ditinggal kalau di dunia bankrupt, tak punya sembarang duit. Kenapa? Habis bankrupt total. Ya ima dunia yang akan meninggalkannya, ya ima kita yang akan meninggalkan dunia. Itu kosong, diambil alih oleh tuanku Sultan Muhammad Faris yang kelima untuk menggantikan yang di Pertuan Agung dulu dengan Sultan Abdul Halim, yang dengan beliau dikatakan satu-satunya raja di negara kita yang menjawab sebagai yang di Pertuan Agung dalam dua penggal, dalam dua pusingan. Ada pusingan yang ketiga, tak agung lagi di akhirat, menjadi manusia biasa. Jadi jangan sampai dengan leluasa yang Allah bagikan kepada kita, kita akhirnya lupa daratan, mabuk kepayang. Aku seorang kofrat, aku sebagai menteri, aku sebagai pakar spesialis, aku, sehingga dengan aku tadi itu sampai kepada peringkat mengaku menjadi Tuhan. Seperti kata Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku merupakan Tuhan kalian yang tertinggi dan yang teristimewa. Pada akhirnya Fir'aun pun juga amana bihi bima amana bihi Musa wa Harun. Ternyata dengan Fir'aun beriman dan percaya kepada Allah sang pencipta Nabiullah Musa dan juga Nabiullah Harun. Allah berfirman, al'ana waqad asaita min qablu, apakah sekarang awak baru nak beriman? Jangan beriman setelah dalam keadaan naza. Jangan yakin selepas kita berada di alam kubur. Jangan baru insaf selepas kematian menimpa kita. Qablal maut, qablal wafat, untuk kita insaf, untuk kita sedang, untuk kita berzikir. Dunia dengan segala kemewahannya itu pinjaman daripada Allah. Jangan sampai membuat kita jadi samsing, membuat kita jadi zalim dan diktator. Pemberian daripada Allah kepada kita, memanfaatkan untuk kita mendapatkan yang terbaik daripada Allah. Dunianya untuk kita mendapatkan akhirat, politiknya untuk kita mendapatkan akhirat, wibawanya untuk kita mendapatkan akhirat, suaranya untuk kita mendapatkan akhirat. Itu maksud hadis. Nabi kita tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan juga 2 rakaat sebelum subuh. Kalau boleh kedua-duanya alhamdulillah, kalau tidak boleh dengan salah satunya, tidak pernah Nabi kita lebih prihatin, asyaddu minhu ta'ahudan, yang paling ambil berat daripada 2 rakaat sembahyang sunat subuh. Makanya kata ulama Hanafiyah, kalau imam sudah takbir pun, kalau sembahyang fardu subuh sudah dilaksanakan pun, agak-agak dalam perhitungan kita masih boleh kejar waktu. Udah, kita sembahyang dulu 2 rakaat. Sembahyang secepatnya, Allah baca Fatihah saja, rukuk, i'tidal, sujud, selesai, baru Allahu Akbar ikut imam. Yang kira-kira kita tidak akan masbuk. Kalau imam baca Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu, jangan, jangan beresiko tinggi. Kalau imam baca kulhu, kalau kita sembahyang 2 rakaat sunat subuh, jelas kita akan masbuk dan juga akan ketinggalan rakaat. Tapi kalau imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Tanzilul Kitab la raiba fihi min Rabbil alamin, dan seterusnya, insyaallah aman. Kita boleh melaksanakan 2 rakaat sembahyang sunat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-9, laqad ra'aitu kibar ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat para sahabat-sahabat Nabi yang berusia, atau para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, kibar, besar dengan jawatan mereka, besar dengan usia mereka.
Aku melihat orang-orang tua di kalangan para sahabat, atau juga di kalangan orang-orang yang mulia di kalangan mereka, yabtadiruna sawari, merebutkan kawasan-kawasan tembok dan tiang. Sawari jamak daripada syariah, itu namanya syariah, tiang tuh. Awamid, tiang-tiang itu dengan mereka rebutkan agar pada itu bersembahyang itu ada sutra, ada pelindung kita dengan tembok. Jadi pada waktu kita sembahyang sunat, kita tidak lagi sembahyang di tengah-tengah. Kita depan tembok, ada meja depan meja, ada ekor depan ekor, ada meja mimbar dengan mimbar, apa saja. Jangan sampai tidak ada pelindung. Kita tengok kanan kiri, situ sudah penuh, sudah banyak yang menempatinya. Maka dengan kita bersutra, berlindung dengan tiang kamera, atau juga dengan sejadah yang kita hamparkan. Jadi sahabat-sahabat Nabi ini diantara daripada amalan yang mereka amalkan, yang mereka warisi daripada Sayyidina Rasulullah SAW, merebutkan, menempati tempat yang ada di Masjid Nabawi, yabtadiruna, mendahului atau berlomba-lomba untuk mendapatkan tiang-tiang sebagai pelindung. Wa fi riwayatin kunna bil Madinati, kami di Madinah, dan apabila muadzin mengumandangkan azan maghrib, ibtadaru asawari, maka mereka para sahabat akan merebut-rebutkan kawasan di belakang tiang. Yarka'una rak'ataini, mereka melaksanakan dua rakaat sembahyang sunat maghrib, sehingga dengan seorang laki-laki yang asing, yang bukan daripada warga Madinah, yang kali pertama singgah di Masjid Nabawi, saat ketika dia masuk masjid, dia beranggapan, dia menyangka bahwasanya dengan sembahyang subuh sudah selesai dilaksanakan, karena ramai sungguh orang-orang yang melaksanakan 2 rakaat sembahyang sunat maghrib 5 menit terakhir. Qala, riwayat daripada Abi Qatadah, baca. Jadi Nabi kita ditanya tentang berpuasa pada hari Senin, Nabi kita dengan gamblang memberikan jawaban, zaka yaumun, itu adalah merupakan hari kelahiranku, dan pada hari itu juga aku dibangkitkan, pada hari itu juga Al-Quran diturunkan kepadaku. Ya ima atas 3 asbab, bima dengan 2 sebab. Yang pertama hari jadi beliau, Nabi kita lahir pada hari Senin, dan juga Nabi kita diutus menjadi Nabi dan Rasul dengan Iqra, ayat yang diturunkan pun juga pada hari Senin. Kemudian yang ketiga, Quran diturunkan, ayat yang pertama diturunkan pun juga pada hari Senin. Hari kenabian daripada baginda, hari pertama ayat diturunkan itu adalah pada hari Senin. Hari kelahiran baginda pun juga pada hari Senin. Maksudnya apa? Supaya umat manusia atba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ini paham, supaya jangan sampai dengan mereka keliru, supaya jangan sampai sewenang-wenangnya mengatakan salah dan bid'ah kepada amalan-amalan yang kita laksanakan, itu juga yang memasyarakat di kalangan umat. Nanti sebentar lagi setelah habis bulan Safar, kita sedang menjelang bulan Safar, kita akan melangkah kepada bulan Rabiul Awal. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi, ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika. Jadi dengan suasana yang begitu meriah di segala pelosok belahan bumi, di sana sini kaum muslimun dan muslimat menyambut hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kumpulan yang mengatakan itu bid'ah dhalalah, sesat, sampai kepada saat ketika pihak tertentu di atas belahan permukaan bumi ini mencegah pengajian-pengajian yang dianjurkan oleh pihak-pihak tertentu. Seketika ditanyakan, itu dengan yang bugil atau itu dengan kemaksiatan, itu dengan perizinan untuk minuman dan yang seumpamanya, kok kenapa dibolehkan? Jadi kata mereka menjawab, sebab itu sudah jelas kemaksiatannya. Sementara dengan yang kalian buat ini, inilah perkara bid'ah dhalalah. Kenapa dijawab seperti itu? Jawaban yang paling bijaksana, kalau seumpama berzina, minum arak, main perempuan, main judi, minuman keras,
itu secara muttafaqun alaihi kemaksiatannya itu sudah disepakati oleh semua pihak, besar kecil tua muda, maklumun minad-dini bid-darurah. Sementara dengan seumpama maulid Rasul itu menurut kalian saja yang tidak boleh, menurut ulama turun temurun dan juga menurut penghulu para nabi-nabi dan rasul, yang dengan baginda merayakan hari jadi beliau dengan berpuasa. Jadi apa problemnya yang dapat kita ambil daripada hadis ini? Tidak ada larangan dengan kita mengadakan hari kesyukuran, hari kemerdekaan kita rayakan 31 Agustus. Siapa yang protes? Muftinya kah, tuh gurunya kah, kiainya kah, semuanya akur. Tidak pernah ada yang mengatakan memperingati hari kemerdekaan itu bid'ah dhalalah. Padahal sebagaimana kita tahu banyak perkara-perkara yang mencemarkan kesuciannya dengan kemaksiatan dan kemungkaran yang berlaku. Sementara dengan perayaan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, hari kelahiran penghulu baginda Nabi dan Rasul, penghulu yang akan membawa kita kepada surganya Allah, bagaimana tidak boleh diperingati. Kita peringati hari jadi, kita peringati hari kawin, kita peringati hari syarikah 50 tahun. Ada istilah julbi perak, julbi emas, julbi apa dengan julbi lebih kurang macam tu kan? Apa julbi jubli kalau kurang kita macam tu lah bunyinya. Tak ada masalah. Nasional buat hari perayaan tak ada masalah. Itu dengan buat perayaan tak ada masalah. Proton untuk 100 tahun berkhidmat kepada rakyat dengan produk bermula daripada saga dengan iswara, dengan jintu, isura dan lain sebagainya. Tidak ada yang protes. Hari jadinya apa, hari syarikahnya apa, hari ibu, hari bapak, hari boro, hari anak, hari macam-macam hari. Tidak ada yang protes. Begitu kita rayakan hari kelahiran baginda Rasulullah, bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finar, masuk neraka wal iyadzu billah. Kan kita ini jadi manusia aneh sebenarnya. Sepatutnya kalau orang tuh tak ngaji tak apa, tapi kalau ngaji berpengalaman dengan ilmu agama yang mantap, bagaimana kalau sampai tidak boleh mengamati tentang perayaan Maulid Rasul itu apa hukumnya? Jadi yang ingin kita hubungkan ke di sini, tidak ada larangan dalam rangka kita memperingati. Katakan saja ada perayaan hari bola sepak bola, ada. Kalau kita tahu pun pasti dan pasti ada. Jadi katakan saja perayaan. Kenapa? Itu memperingati saat ketika dengan Malaysia mengusung Piala Dunia. Bila wallahu alam kita belum tahu lagi. Kita tahu sampai Piala Dunia, Piala Asia pun kita belum dapat lagi. Kalah saja dengan Thailand. Thailand kafir tapi dia bersungguh-sungguh menanglah mereka. Ala kulli hal, hari bola ada, hari badminton ada, mungkin hari kipas pun juga ada. Hari pertama manusia menemukan kipas, tak ada yang protes. Begitu kita memperingati hari yang menyelamatkan kita daripada api neraka, bid'ah dhalalah. Begitu memperingati hari kelahiran beliau, hari nuzulul Quran, hari kebangkitan baginda dengan berpuasa. Nabi kita bersabda hadis yang terakhir, tu'radul a'malu, amal ibadah itu dipersembahkan, dipertontonkan pada tiap hari Senin dan Khamis. Tu'radul a'malu, amal ibadah dipertontonkan dan dipamerkan pada tiap hari Senin dan Khamis. Maka aku ingin agar amal ibadahku itu dipertontonkan di saat aku lagi sedang berpuasa. Ingin nikmat rasanya kalau pada waktu ibadah kita dipertontonkan, atau juga detik-detik waktu kita dipertontonkan pada waktu kita sudah asyik sibuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadza wabillahi taufik. Kita masih ada 2 pertemuan. Tiap pertemuan kita melajak dalam 10 ke 15 menit. Sehingga insyaAllah pada hari terakhir malam Ahad nanti kitab kita selesai. Hadis yang ke-42, hadis daripada Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadza wabillahi taufik wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.